Bagaimana jika kita masih tinggal bersama keluarga besar? Takutnya banyak standar yang dipakaikan ke anak. Ya otomatis kalau kita eh, tinggal dalam keluarga besar, value itu pasti clashing ya. Jadi pasti bertemu. Nah ketika bertemu itu apakah value-nya itu bisa merge dengan baik atau malah terjadi peperangan begitu. Nah biasanya generasi yang sudah lebih tua dengan generasi yang lebih muda itu pasti ada different values. Nah ketika itu terjadi nanti akan terjadi pertumbukan. Ketika bertumbukan siapa yang punya otoritas di rumah itu nanti yang menjadi masalah. Nah biasanya kalau di dalam soal parenting begini orang itu selalu menyarankan jangan tinggal bersama-sama, biasanya begitu. Lebih baik tinggalnya ini ya berbeda, walaupun rumahnya sebelahnya begitu, itu jauh lebih baik daripada tinggal dalam satu di bawah atap yang sama. Karena ya tadi domainnya itu loh, teritorinya itu menjadi masalah. Ya biasanya secara umum orang tua langsung ini papa mama dengan anak itu papa mama punya otoritas langsung. Ya, nah itu adalah final authority-nya di sana secara masalah keluarga. Nah, tetapi kalau tinggal di rumah mertua misalnya, maka ada ranking yang mesti dipikirkan begitu. Nah, orang tuanya dari suami atau istri ini pasti dia merasa dia punya otoritas dong atas cucunya dia, apalagi di keluarga Asia. Maka pasti ada interupsi, pasti ada intervensi, pasti ada hal yang dirasa wah ini kok gak sesuai ya dengan apa yang aku percayai, dengan prinsip-prinsip yang aku punya. Misalnya ya masalah disiplin, biasanya masalah itu masalah disiplin. Ya kita sebagai orang tua anak nakal kita kasih hukuman. Nah biasanya ini kakek nenek merasa waduh ini anak masih kecil kok dikasih hukuman terlalu keras begini, ya kan? Maka terjadi interupsi. Nah kalau dari interupsi gini ya bertengkar nanti begitu. Nanti pertengkarannya adalah seputar yang kakek nenek bilang wah kasihan, jangan dibegitukan, ya dikasih yang lebih lembut lah, ya coba approach-nya berbeda. Sementara orang tuanya merasa aku punya otoritas kok, ini adalah anakku, maka argumentasi itu anakku, jangan turut campur. Nah kalau sudah begitu nanti menjadi crash ya, betul-betul perang dunia ketiga itu nanti. Ya. Nah, kalau memang terpaksa harus tinggal di dalam satu atap, maka harus ada negosiasi. Mesti ngomong-ngomong, mesti ada ini ya keterbukaan antara orang tua dengan kakek nenek ya, supaya tahu apa yang mesti dilakukan, wilayahnya di mana. Kalau soal urusan anak ya jangan diinterupsi untuk masalah prinsip-prinsip disiplinnya. Nah ini nggak bisa dalam satu malam langsung membicarakan semuanya, juga nggak bisa. Ya pasti ada progres begitu, pasti ada give and take. Ya nanti penyesuaian itu harus terjadi, entah penyesuaian dari pihak menantunya, anaknya, atau pihak dari ini ya mertua dan dari ini ya kakek nenek, itu ada penyesuaian ya yang harus dialami. Nah perhatikan juga anak itu bukan ini ya bodoh loh, anak itu pinter loh. Ya dia tahu, bahkan dengan orang tua sendiri aja papa sama mama treatmentnya berbeda, itu anak tahu loh bagaimana dia bisa play the father gitu ya, play the mother. Ya dia akan bukan dengan maksud yang jahat, tetapi itu adalah caranya dia untuk mencari comfort, cara dia untuk mencari convenience begitu ya, supaya apa yang menjadi keinginan dia bisa digolkan. Dia bisa play ya, kalau dengan mama ngomong seperti apa, kalau dengan papa ngomong seperti apa. Nah tambah lagi kalau ada orang yang lebih banyak di rumah, ada kakek sama nenek yang lebih memberikan ya hadiah, memberikan compassion dan segala macam, maka dia akan belajar dengan cepat sekali bagaimana play ya di dalam hal seperti itu. Ya, apalagi kalau misalnya kita sedang mendisiplin, terus tiba-tiba langsung diinterupsi oleh kakek atau nenek gitu ya, yang bertentangan dengan disiplin yang kita berikan. Jadi misalnya lebih dibela oleh kakeknya atau neneknya. Nah itu betul-betul berat itu untuk satu keluarga, untuk bagaimana
pendidikannya terhadap anak ini, karena pendidikan itu perlu konsisten ya Fer, ya. Sangat konsisten, karena anak itu tidak bisa didisiplin lalu saat itu juga dalam satu kasus kemudian dia sudah berubah, enggak, tapi harus seperti repetition, karena anak itu akan mengulangi lagi kenakalan yang sama, mengulangi lagi gitu ya. Iya, Kayak pushing the hunting. boundary gitu. Jadi anak itu akan push the boundary. Kita semua juga gitu kok. Aku dulu waktu masih kecil juga begitu. Aku akan push the boundary. Orang tua mengatakan, hey, jangan naik tangga, misalnya jangan main-main di tangga. Kan coba, ya kan, naik tangga itu kan dalam imajinasi anak-anak itu sampai tangga ini ke 15 misalnya, begitu step ke 15. Kalau aku naiknya cuma step ke 3, boleh nggak sama orang tuanya? Kalau sama dia dibiarkan, nanti akan coba step ke 4. Masih dibiarkan step ke 5. Sampai kapan orang tua akan bilang nggak boleh? Nah, dengan cara yang sama, anak itu akan terus push the boundary. Apalagi ya misalnya, orang tua sudah bilang, jangan makan coklat, misalnya begitu. Lalu, tahu ternyata kakek nenek itu mengizinkan kasih coklat. Nah, dia akan pilih waktu di mana ada kakek neneknya, pada saat orang tua juga ada di sana. Maka dia ambil coklatnya. Kira-kira reaksinya papa mama kayak apa? Gitu. Kalau reaksinya papa mama karena sungkan dengan kakek nenek, itu nggak ditegur, maka dia akan selalu ngambil coklatnya pada saat ada kakek nenek. Gitu kan? Ini kan proses secara normal, begitu manusia berusaha mencari celah sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi praktikalnya gimana Fer? Kalau misalnya ada satu keluarga harus masuk ke dalam rumah orang tua ya, atau juga kejadian misalnya orang tua yang harus masuk ke rumah kita karena mereka sudah tua, badannya sudah lemah, lalu kita mesti jaga mereka kan. Itu kan selalu ada keruwetan-keruwetan dengan sistem keluarga. Dua ini bedakan. Kalau orang tua yang masuk ke rumah kita masih lebih punya banyak suara. Suaranya lebih kuat gitu. Kita bisa ngomong sama orang tuanya langsung gitu ya, dengan sopan loh ya, ini bukan dengan tidak hormat ya, dengan sopan, dengan hormat ngomong. Pokoknya kalau soal urusan ini si anak itu nanti semua aku yang menentukan, aku yang punya disiplinnya. Jadi tolong jangan diinterupsi. Bukan apa-apa, tetapi nanti ini nggak baik untuk perkembangannya anaknya. Karena kita sudah punya sistem untuk berjalan. Nah, yang berat itu adalah kalau kita yang masuk ke rumah orang tua kita. Ya kan itu rumah dia, begitu. Jadi nah, rumah kita dia masuk ke dalam aturannya mereka, begitu. Nah, ini yang perlu dinegosiasikan. Negosiasinya pasti lebih susah, pasti lebih berat, begitu. Ya, gimana caranya? Wah, ini masing-masing keluarga lain-lain. Saya nggak bisa kasih prescriptionnya gimana. Cuman perlu ngomong, keterbukaan, gitu. Bicarakan kebiasaan. Aku biasanya kalau sama anakku, misalnya anaknya namanya Thomas, ya Thomas itu biasanya begini. Ya dia, aku akan mengambil langkah seperti ini. Kalau terjadi perubahan itu nanti khawatirnya akan mengalami setback atau kesulitan yang lebih jauh. Itu bicarakan. Nah, terus bicarakan sampai satu masa di mana kebiasaan itu sudah bisa dibentuk dan kalian semua comfortable. Begitu. Ya, memang perlu proses ya, karena kita juga pernah kan Fer ngalami ketika kita baru pulang dari Amerika, lalu kita tidak ada rumah, ada tempat, ya kita harus masuk ke rumah papa mamanya Ferry gitu ya. Jadi memang ada friction yang terjadi dan kita perlu komunikasi gitu, perlu waktu untuk adjusting gitu ya. Tapi kemudian memang kita aimnya adalah kita punya tempat sendiri sehingga bisa lepas ya, lebih mandiri, sehingga kita juga punya authority, boundary kita sendiri, bagaimana kita mendidik anak-anak, bagaimana kita ini establishing our own family gitu. Iya, begitu.